Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ikhlas dalam beramal. Karuniakan kepada kami hati yang selalu bertawakal dalam apapun. Ya Allah, bimbing agar majelis ini majelis yang Kau ridhoi. Luruskan niat kami, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menyampaikan kami yakin padamu, beramal dengan benar. Lindungi kami dari niat ilmu yang salah ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita simak nomor 76. Kajian Al-Hikam nomor 76. Bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil muridi ayyusi al-adaba fatuakhkhara al-uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laquti'al amdadu wa aujabal ib'adu faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yashuru walau lam yakun illa man'ul mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turidu. Setengah dari tanda kebodohan seorang murid ialah jika ia berbuat salah lalu ditangguhkan hukumannya, lalu ia berkata, andai kata termasuk dosa tentu sudah diputuskan bantuan dan sudah dijauhkan. Ingatlah, ada kalanya telah diputuskan bantuan ataupun karunia dengan jalan yang ia tidak merasa, meskipun hanya berupa tidak ada tambahan baru. Dan ada kalanya pula ia telah dijauhkan padahal ia tidak mengetahui, meskipun jauh itu hanya berupa pembiarkan engkau menurutkan hawa nafsumu. Jadi yang paling beruntung dalam hidup ini adalah kalau kita dekat dengan Allah. Kita belajar, kita berusaha mengamalkan supaya kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, dicintai Allah. Imam Ibnu Athaillah menceritakan orang yang tertipu setengah dari kebodohan, yaitu misalkan seperti kita ini sedang berusaha dekat dengan Allah, lalu kita berbuat maksiat, dosa, tapi tidak melihat Allah itu menegur dirinya. Oh, baik-baik saja. Lihat lawan jenis, baik-baik saja. Lihat tayangan yang tidak benar di HP, baik-baik saja nih, tidak ada teguran dari Allah. Di pekerjaan tidak ada sesuatu yang berupa teguran, kesehatan gak dibikin sakit, rezeki tetap mengalir. Jadi ada orang yang merasa saya ini lagi mendekat ke Allah, lalu berbuat maksiat, berbuat salah. Gak apa-apa nih, ternyata Allah gak negur. Ini salah satu di antara kebodohan, karena dia berpikir begini, kalau ini saya salah pasti Allah nggak nolong saya. Buktinya rezeki jalan, buktinya di kantor saya baik-baik aja, buktinya maksiat saya tidak diketahui orang lain, buktinya saya tidak dihina orang. Jadi ada orang yang berusaha taat dan dia tetap melakukan maksiat, dan dia menganggap maksiat itu tidak berefek, tidak berbuah teguran dari Allah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, orang yang menganggap remeh maksiat karena merasa tidak ditegur oleh Allah, ingatlah teguran dari Allah itu bisa macam-macam. Nah, dia
bisa oleh Allah ditegur tanpa dia merasa sudah mulai dijauhkan dari Allah. Di sini diingatkan bahwa dia tidak meningkat keyakinannya kepada Allah. Padahal ilmu nambah, ibadah nambah, tapi ketenangan tidak nambah. Nambah yakin ke Allah tidak, masih cemas tentang rezeki, cemas tentang karir. Padahal saat yang sama teman-teman lain itu sudah makin mantap yakinnya. Tidak naiknya keyakinan itu pun sebuah kerugian. Atau dia dibuat tanpa sadar, yang biasanya datang ke masjid awal sebelum azan, tiba-tiba dengan kesibukannya dia ke masjid sudah azan. Yang biasanya dia senang di saf pertama, dia memang ke masjid tapi tidak lagi bergairah di saf pertama buat lelaki. Nanti makin belakang, nanti dia biasanya masuk ke masjid sholat sunnah, dia jadi tidak sholat sunnah, tidak ada lagi kesempatan, tidak kebagian amalan sunnahnya karena sudah takbir imam. Kemudian yang biasanya habis sholat nikmat zikir, tanpa dia sadari sekarang lebih suka megang HP. Sepertinya penting berita itu untuk diketahui. Yang biasanya wirid dan munajat, tiba-tiba doanya itu menjadi ringkas saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin amin amin. Lambat laun zikir tidak, doa juga tidak. Seakan-akan sesudah sholat itu urusan itu menjadi penting semua. Biasanya diawali yang punya HP itu urusan HP jadi penting. Seakan-akan berita itu harus dia tahu segera. Padahal tidak ada HP juga baik-baik saja. Yang biasa sholat sunnah, ba'da sholat rawatib, entah gimana, pokoknya jadi ada urusan sehingga keluar dari masjid. Asalnya rasa sesal, duh saya tidak sholat sunnah nih. Lama-lama sesal itu juga nggak ada. Jadi biasa saja. Datang tidak tahiyatul masjid, tidak sholat sunnah dulu, kemudian sholat tidak ada zikir, tidak ada lagi sholat sunnah. Ini sebetulnya udah kerugian besar. Yang biasanya one day one juz, ingin baca Quran, sekarang pegang Quran sebentar, ada kesibukan, lama-lama tidak megang Quran. Ini sebetulnya sudah dijauhkan oleh Allah. Mungkin karirnya ditambah sibuk, atau bisnisnya maju sibuk, tapi kedekatan dengan Allahnya jadi kurang. Nah, sebetulnya ini musibah besar nih hadirin. Yang biasanya mau tidur wudu, hilang, nggak ada wudunya. Nggak tahu gimana, pokoknya mau tidur. Yang biasanya mau tidur zikir, enggak, malah buka YouTube ya. Buka, ada aja yang dilihat itu. Hilang kesempatan ngaji, wirid. Itu udah ciri-ciri tuh. Diberi jarak oleh Allah. Yang biasanya nyetel tahajud jam 3:03, nanti tuh jadi 3:30 juga cukup gitu. Hilang tahajudnya, lambat-lambat hilang ke masjidnya. Mungkin dia ditambah popularitasnya, subscribernya makin banyak ya. Dia merasa sukses dengan dunia, tapi ke Allahnya makin dicabut oleh Allah. Nikmat ingat ke Allah, nikmat taat ke Allah, nikmat munajat ke Allah. Ini sebetulnya sudah musibah ini hadirin. Hati-hati hadirin sekalian, tidak bahagia dengan dunia berikut isinya. Makanya di sini disebutkan juga nih oleh siapa? Ciri orang yang disukai Allah itu, dia ini kalau Allah sayang ke seorang hamba ya, dimudahkan oleh Allah untuk berbuat taat walaupun dia sendiri rada kurang pengen. Tuh, ayo ke masjid yuk, padahal dia malas ke masjid. Come on bro,
digandeng oleh temennya. Jadi nggak bisa nolak. Masjid duduk di sana di belakang, didorong-dorong, maju Pak. Jadi saf depan. Itu bagian karunia tuh hadirin. Dimudahkan oleh Allah mendapatkan yang terbaik. Saf depan langsung duduk, kata yang sebelah, sholat sunnah dulu Pak. Jadi dia sholat sunnah. Jadi ada orang yang malas beramal, tetapi oleh Allah ditolong dia bisa beramal, itu bagus. Bangun tidur, nyeter alarm jam 3:30, jam 3 sudah bangun. Ya, setengah jam lagi ditidur-tidur, mules ya. Ke toilet, ke banjur. Jadi tahajud. Bisa jadi begitu. Senin Kemis rada malas saum. Tahu-tahu ada teman sahur, dikasih makan. Ayo sahur sama-sama. Jadi kebawa sahur. Ngaji jadi kebawa ngaji. Kotak infak lewat terus di depan dia, ya enggak? Tadi tidak diisi, dari belakang dititipin ke dia. Itu kayak maksa begini. Masya Allah. Satu, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, walaupun dia sedang kurang semangat, kurang antusias, Allah memberi jalan. Jadi boleh jadi perintah orang tua, diperintah suami, Pak, bapak teh lelaki soleh atau solehah? Ke masjid Pak, ke masjid Pak. Itu Allah yang menggerakkan itu. Karena yang disuruh sudah ngaji belum? Pak, dari dulu ngajinya kok itu aja ngimamin, sebentar lagi Ramadan, tambah dong hafalannya. Siapa yang menggerakkan itu? Allah itu. Kita dikondisikan untuk meningkat. Yang kedua, pengen maksiat tapi gagal terus. Ngeceng, salah yang dikecengnya. Mau ngirim WA kepada someone, ay jeletot teh ke kepala sekolah. Salah pijet itu tidak ada yang kebetulan, itu bisa terjadi dengan izin Allah tuh salah nomor tuh. Ada yang naksir misalkan, dia nggak diterima. Pokoknya mau maksiat, mau nyontek, salah bawa contekan kalau bawa cicilannya. Ada yang mau berbuat maksiat gagal terus. Itu karunia Allah hadirin. Mau ngebohong, lupa bohongnya. Jadi beruntunglah yang oleh Allah digagalkan mau maksiat. Itu bagian dari karunia. Jangan salah hadirin. Dan yang ketiga, nih kalau ini orang disukai oleh Allah, dibuat oleh Allah, membuat dia itu selalu ada aja kebutuhan terhadap pertolongan Allah tuh. Jadi dikondisikan oleh Allah supaya dia tuh jadi ngarep-ngarep pertolongan Allah terus. Utang misalkan, yang nagihnya tuh berotot ya gede, jadi ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma qala. Karena yang nagihnya kurus, dia enggak doa tuh. Ini serius hadirin. Ada aja kejadian-kejadian yang membuat dia itu selalu mengharapkan pertolongan Allah. Ini tuh bagian dari nikmat. Karena bahaya dalam hidup ini, kita tidak memerlukan Allah. Padahal memerlukan, tapi kita nggak minta. Dan sebaliknya, ciri orang yang dihinakan Allah juga ada 3. Satu, berat sekali mau taat itu. Ada aja halangan, mau saum gagal, mau baca Quran tiba-tiba ada urusan, mau tahajud ketiduran, mau sedekah kelewat kotak infaknya. Pokoknya ada aja penghalang-penghalang taat ini. Wallahu alam apa sebabnya ini ya. Yang kedua, itu maksiatnya lancar. Ngedipin seseorang, ting, datang 10 hadirin. Terlalu dramatis ya. Pokoknya dia jadi playboy cap 2 cula lah ya. Padahal mah nggak keren-keren amat, tapi yang naksir banyak. Hampir di tiap belokan.
Jadi dosa, dosa. Pulsa nggak ada habis-habisnya, ya. Ada yang ngasih. Anteng we terus dengan HP. Jadwal ngaji lewat, jadwal zikir lewat. Jadi diwowoi, serba mudah untuk maksiat ini. Korupsi juga, mau korupsi sedikit jeblok jadi banyak. Sepertinya dia tuh dimudahkan. Ini istijraj. Dan yang ketiga, tertutupnya pintu berhajat ke Allah. Jarang doa tuh jarang, nggak ada doa aja, nyeplos aja. Kayaknya teh nggak perlu doa juga udah diberi gitu. Ini celaka kita ini. Karena doa itu adalah nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya. Ad-du'au silahul mu'minin. Doa itu senjata. Doa itu tanda keakraban hamba kepada Allah. Makin banyak doa, itu ciri orang yang dicintai Allah. Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak doa. Maka kita harus waspada, diambil pelan-pelan ini. Dan semuanya itu awalnya adalah menganggap remeh maksiat. Jadi ini nggak apa-apa nih maksiat ini, kok nggak ditegur oleh Allah gitu. Makanya beruntunglah kalau yang sering ditegur Allah. Dulu ada cerita ya, seorang suami makan dengan keluarganya di sebuah restoran. Nah yang pelayannya ini rada gimana lah gitu ya, menarik untuk disaksikan. Adalah ada istrinya di sana, tapi ngelihat toel. Istrinya tidak tahu, anak tidak tahu, tapi ada yang tahu. Siapa? Sebetulnya itu perempuannya. Allah tahu, dia ngelirik-lirik. Ini tidak tahu. Perempuan itu tidak tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Pikiran-pikiran. Azan maghrib. Bu, saya ke masjid, ke musola dulu. Lagi jalan, nabrak pintu kaca, hadirin. Padahal pintu itu ada tulisan awas kaca. Ini bagus ini hadirin. Kalau cash kayak gini mah karunia Allah. Dan ketika nabrak pintu kaca itu udah keras, sakit, dilihat orang, malu, tapi hatinya langsung sadar, ini buah dari zina mata saya. Oh, itu top kalau begitu. Bersyukurlah kalau tiap maksiat dikit. Masih ingat ibu-ibu yang pulang dari Masjidil Haram habis sholat duha, sedang jalan, tiba-tiba burung kotorannya kena jidat, cek ke sini. Apa yang dilakukan ibu? Ibu itu nangis. Pulang ke rumah, ke hotel maksudnya, ganti mukena, balik lagi ke masjid, sholat, nangis. Ibu kenapa sampai gini-gini amat? Kena kotoran merpati aja sampai pilu begini sedihnya. Si ibu ini menerjemahkan, mungkin guru fisika ya. Ini lapangan segini luasnya. Kepala saya segini kecilnya. Kenapa pas ke sini? Ini pasti Allah yang ngatur. Susah kotoran kena jidat itu, Pak. Pertama lintasannya harus sama antara jalan si ibu dengan terbang mas burung itu, si burung itu, burung itu. Yang kedua, sudut kemiringan antara, maaf ya, pantat burung dengan jidat harus presisi. Karena terlalu cepat dikit lewat, benar? Kemiringannya tidak pas, nggak kena. Yang ketiga, kecepatan angin.
Kalau terlalu kenceng, mencolok ke sana. Tapi yang terumit yang keempat, tingkat kemulesan burung. Gimana itu momentumnya? Begitu mamnya. Bisa ngepas begitu. Itu kan bukan detik itu hadirin. Burung sambil terbang, sambil set. Ibu ini hebat, ini Allah yang ngatur. Allah tahu. Allah tahu otak saya ini jarang ingat Allah. Banyak mikir dunia, banyak mikir kejelekan orang, kotor. Itu yang beruntung tuh. Dikasih oleh Allah jalan, dia bisa tobat. Jadi jangan terpedaya oleh kelapangan, kemudahan, pujian, datangnya rejeki, dihormati orang, seakan-akan ini sukses, seakan-akan Allah tuh suka sama saya nih, karir bagus, naik jabatan, tambah bonus ini, bonus itu, juara ini, juara itu. Apakah itu tanda dia dekat dengan Allah? Belum tentu. Makanya aneh, ada yang suaminya naik jabatan langsung syukuran, aneh. Padahal kerja belum, ya kan? Dan belum jelas itu bakal ketangkep atau enggak, ya. Harusnya gimana kalau dapat jabatan, ya taubatlah. Ini istijraj atau bukan? Saya mampu atau tidak mengemban jabatan ini? Nambah ketaatan ke Allah atau nambah kelalaian, nambah manfaat atau nambah kezoliman. Oh gitu hadirin. Dulu Darut Tauhid ini pernah diuji dengan popularitas. Dulu tuh 2000 tamu tuh sehari, dan semuanya dipotret hadirin. Bisa dibayangkan. Saudara belum nyobain sih dipotret 2000 ya. Ini terus. Udah nggak jelas senyumannya juga. Udah capek atau hadirin. Apakah itu tanda sukses? Oh tidak. Capek. Sholat jadi telat. Ke masjid jadi berat. Tahajud kelewat. Aduh itu ya. Dunia datang, bisnis dikit-dikit sukses, bisnis ini laku, waduh sibuk bisnis. Para pejabat ingin ditemuin, ketemu, itu teh sukses bukan? Jadi jarang ketemu ulama, jarang ketemu duafa, karena kebanyakan pejabat, artis datang. Itu teh sukses atau tidak? Oh bukan itu ukuran sukses, ya. Sukses itu kalau hati makin bersih, amal makin melimpah yang disukai Allah, itu sukses. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi jangan ukur sukses oleh duniawi ya, karena itu juga bisa istijraj, diberi tapi untuk menambah kehinaan, kesesatan, kejauhan dari Allah. Alat ukur kesuksesan seseorang itu makin dekat dengan Allah atau tidak. Jadi maksudnya begini Bu, Pak, jangan lihat sukses seseorang itu hanya dari duniawi, karena dunia ini sesuka Allah. Ingat yang tadi pagi diceramahkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu hadis riwayat Muslim sahih ya. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah lihat hati dan amal. Rupa ini Allah yang desain sesuka Allah, tapi Allah ngelihat hati kita.
Dibikin cakep gimana? Jadi ujub, jadi ria? Tidak. Dibikin pas-pasan, merasa kecewa, minder atau tidak? Itu terus dijadikan amal apa? Amal baik atau amal buruk? Banyak yang diberikan bagus, maaf ya, mana yang lebih berat ujiannya? Ditakdirkan rupawan atau biasa atau ada kurang rupawan? Mana yang lebih berat ujiannya? Siapa? Purnawan. Mana yang lebih berat ujiannya? Kan orang banyak yang menganggap, oh kamu cakep, karunia Allah. Sebetulnya ujian cakep tuh lebih berat daripada yang, saya harus hati-hati milih kata, yang sedang. Karena kecenderungan orang akan memamerkan apa yang dianggapnya istimewa. Astagfirullahaladzim, nggak usah dibayangkan ya. Ini ke Lembang banyak bersepeda. Tidak hanya laki-laki, juga perempuan. Sedih lihat ada yang berjilbab, tapi jilbabnya itu jadi kecil banget. Hanya menutupi rambut, tapi nggak usah dibayangkan. Berpakaian tapi telanjang. Nah itu di depan nggak dilihat, bisa ketabrak. Nengok ke kanan terus bisa ngagaleong. Mau disusul nggak kuat nyusulnya. Karena ada tinggal direm. Iya itu dia ya yang nggak terjadi. Itu kenapa pakaiannya kayak gitu? Karena bagus, merasa bagus badannya. Nah, kalau enggak itu mah enggak mau pakai yang ngetet, jadi seperti gimana lah gitu ya. Hampir nyebut lepet. Enggak, saya enggak. Tahan. Jadi berat kalau dikasih. Nah itu tuh termasuk ujian. Jadi kita sering menganggap karunia. Karunia itu kalau lulus ujian. Jelas? Jadi sepenuhnya aja hidup ini ujian. Nah disebut karunia kalau lulus ujian. Jadi dibikin cakep, pas atau merasa ada tidak secakep itu ujian semuanya. Kalau kita diberi beberapa keterbatasan menurut kita, kita ridho, kita bagus. Wah kamu kok gitu badannya, ini teh bikinan Allah hadirin. Sesuka yang ciptakan, kakinya kok begitu, gak boleh gitu. Ini adalah rencana Allah yang terbaik bagi saya. Saya ridho sepenuhnya dengan apa yang Allah ciptakan ini. Poin. Susah jalan, tidak bisa lihat, tapi tetap berusaha ke masjid. Orang lihat masjid gampang, jalan ke masjid gampang. Ini kaki harus diseret, tangan harus dituntun. Itu sudah beda pahalanya dengan kita yang lancar ke masjid. Itu setiap detik itu Allah punya penilaian sendiri. Bagaimana ridho tidak, sabar atau tidak, syukur atau tidak. Allah menilai semua. Nah makanya kita jangan menilai orang dari casing ya. Juga harta. Harta itu sepenuhnya Allah yang ngebagikan. Sesuka Allah saja, mau dikasih kaya, sedang, sedikit, atau pas-pasan, kadang oleh Allah disempitkan, kadang dilapangkan. Semua tuh nggak ada kaitan dengan kepintaran, kita bakal kaya. Enggak. Kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas itu adalah amal soleh. Tidak selalu ada kaitan, wah kerja keras pasti kaya. Enggak. Sesuka Allah saja. Nah bagi kita bukan kaya yang penting. Bagi kita yang penting itu apa? Kaya, cukup, ada yang mana? Cukup. Tidak penting bagi kita banyak uang. Yang penting tiap perlu ada lagi cukup. Orang kaya belum tentu merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti kaya lagi.
Cukup hadirin. Ini teh bikin emosi aja. Jadi jangan kagum, wah itu sukses kayak enggak. Siapa yang dari itu Jack Ma sukses punya Alibaba dan sebagainya. Saya mah nggak pernah bisa ngelihat itu sukses. Dan itu mah sesuka Allah aja dikasih. Oh ini mah nggak sukses, rumahnya ngontrak. Kata siapa? Siapa tahu Allah memuliakannya jauh lebih tinggi dari orang yang dititipi harta. Dia ridho dengan rumahnya yang ngontrak itu. Dia bersyukur. Dia gunakan rumah kontrakan itu untuk benar-benar banyak bersujud, banyak baca Quran, banyak menjamu tamu. Bisa lebih hebat daripada yang punya istana. Itu Mbak Eli yang meninggal di Inggris, Elizabeth maksudnya. Teh Eli maut nyandak naon. Mahkotanya enggak dibawa, benar? Diuji oleh Allah harta. Nah Allah lihat hati kita, gimana yang dikasih ujub, sombong, merasa ini jerih payah saya, ini kegigihan saya, ini kecerdasan, contreng, gagal, ya. Tapi ketika ditakdirkan kaya, ini semua Allah yang memudahkan. Ini semua harta adalah titipan Allah. Terus hatinya lulus, dijadikan amal, bayar zakat, banyak sedekah, banyak nolong orang. Contreng tuh lulus, ya kan? Tapi dikasih harta, pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, dia malah dipakai maksiat, dipakai nyuap. Begitulah dunia mah. Jangan ukur sukses dengan casing, itu sesuka Allah saja. Tapi suksesnya adalah hatinya, qalbun salim, amalnya diterima Allah, itu sukses. Karena Allah tuh lihat hati dan amal. Begitu Bu, ini teh yang mau purna parni, mau purna bakti Ibu teh, suami istri ini bukan? Iya. Alhamdulillah. Bagaimana mau pensiun, bahagia, tegang atau sedih Pak? Kalau nyebut bahagia harus sesuai dengan wajah ya Pak ya. Bahagia. Tapi wajah menunjukkan polos. Bahagialah Pak. Mau diberikan keleluasaan oleh Allah untuk ibadah, benar? Yang selama ini banyak aturan, pensiun lebih leluasa nanti. Belajar leluasa, ke masjid leluasa, benar? Tapi rezeki berkurang, kata siapa? Gaji sedikit nggak ada masalah. Rezeki dari Allah tidak terikat gaji Pak. Banyak yang tidak punya gaji dan tetap saja. Makanya jangan sibuk mikirkan gaji. Yang penting itu gak apa-apa gaji kecil. Yang penting penghasilan, hadirin, cukup. Cukup. Ini kan sudah mulai menua, maaf, udah agak tuaan ya Pak ya. Berarti makan juga udah gak kayak dulu Pak. Dulu belum punya uang, ingin makan enak, gak kebeli. Sekarang punya uang gak boleh makan enak ya, karena kolesterol ya. Insya Allah sesudah ini kita bahas lebih lanjut ya, bagaimana menikmati pensiun dengan penuh kebahagiaan. Begitu rekan-rekan, ada pertanyaan? Silakan. Jadi sekarang fokus dua hal. Satu, jaga hati, bersihkan hati, makin bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, bersih dari sombong, bersih dari kedengkian. Itu makin sukses. Yang kedua, semua aktivitas kita diniatkan jadi amal soleh agar Allah suka. Kenapa kamu rajin sekali bekerjanya? Karena Allah suka kepada orang yang rajin. Kenapa kok jadi orang jujur, jadi pedagang kok jujur? Karena Allah ridho
cinta kepada pedagang yang jujur. Kenapa ibu kok sabar pada suaminya kurang menghargai? Karena Allah nyuruh saya berbakti agar Allah ridho. Selesai, tidak ada ingin dipuji, dikagumi, diperlakukan spesial, tidak ada. Semua yang kita lakukan diniatkan amal soleh kita. Itu bahagia. Hadirin, dunia mah biasa lah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau beri kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau ambil dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan, kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau yang maha kuasa atas segala-galanya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semua penuh pengertian ya. Jadi amalannya sekarang, ingat ya, bahwa kalau kita sibuk ingin dinilai orang, pasti kita sibuk ngebagus-bagus casing. Bukan tidak boleh punya casing yang bagus, boleh, karena nanti Allah bagikan casing itu sesuka Allah ya. Ada yang bekal dikasih cakep, bekal dikasih kaya, itu sesuka Allah saja. Kita dikasih casing apapun, yang penting isinya bagus. Kalau casingnya bagus, isi kita lebih bagus. Kalau casingnya kurang bagus, isinya tetap harus bagus. Hati dan amal, itulah isinya. Mudah-mudahan kita tidak terkecoh oleh duniawi ini. Kita sibuk di dunia jadi amal soleh. Kalaupun diberi, kita jadikan amal soleh. Menjemputnya dengan niat amal soleh. Kalau sudah dapat, kita distribusikan jadi amal soleh. Semuanya jadi amal soleh. Memang di dunia ini hanya untuk jadi amal soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan majelis ini majelis penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami sebanyak apapun maksiat dan dosa, sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, senista apapun aib-aib yang pernah kami lakukan dan kami sembunyikan. Ya Allah, ampuni seburuk apapun akhlak kami kepada orang tua, kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan, kebusukan yang ada di hati ini. Ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni ujub dan takabur yang melekat pada diri ini. Ampuni kedengkian kami kepada kaum mukminin mukminat. Ya Allah, ampuni zina mata kami, pikiran kami, maksiat mulut ini ya Allah. Ampuni sekujur tubuh kami ini. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini benar-benar istiqomah di jalan yang Engkau sukai ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak, memperdaya kami. Kecuali titipkan dunia yang berkah, dunia yang membuat kami dekat denganmu, dunia yang bisa jadi bekal pulang, dunia yang membuat hidup kami manfaat. Ya Allah, lindungi kami dari syahwat yang menjerumuskan, dari amarah yang membinasakan. Lindungi kami dari hawa nafsu yang membuat kami terhijab darimu.
Karuniakan nafsu yang Engkau rahmati ya Allah. Nafsu yang membuat kami dekat denganmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami guru-guru yang ikhlas, yang dapat membimbing kami selalu dekat denganmu. Karuniakan kepada kami teman-teman, sahabat-sahabat, lingkungan yang menguatkan iman, yang jadi amal soleh. Ya Allah, pilihlah kami jadi hamba yang Engkau ridhoi, menjadi hamba yang menjadi bukti indahnya agamamu. Pilihlah kami ya Allah jadi jalan maslahat bagi sebanyaknya makhlukmu. Namun lindungi hati kami dari segala kebusukan yang menghijab kami darimu. Ya Allah, istiqomahkan kami. Andai suatu saat ajal datang, ketetapanmu, ajal kami datang, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami ketika kami benar-benar mencintai dan merindukanmu ya Allah. Cabutlah nyawa kami ketika Engkau mencintai dan meridhoi kami. Ya Allah, izinkan kelak kami bisa bertemu denganmu, bisa menatapmu ya Karim. Hanya Engkau tujuan kami. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Taqabbal minna ya Karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.